Dan Pak Prabowo bilang kan ini akan project ini bagus sekali di negara lain ingin belajar ke kita. Loh iya, belajar gimana caranya nggak bayar ke vendor. Gimana? Lo harus nonton statementnya Lee Kuan Yew di tahun 60-an kata dia. Yeah. Jadi waktu dia pertama kali membangun Singapura, dia menjanjikan kepada investor asing bahwa dia akan membuat mata uang Singapura itu stabil. Dengan menjaga currency-nya stabil, orang mau invest tanpa harus kena resiko depresiasi mata uang kata dia. Dan yang menariknya ya, karena kan gini ya, karena valuasi yang dibangun berdasarkan size company-nya dia gitu ya, itu kan sebenarnya jauh melebihi actual size company-nya, ya kan. Dan ketika fundraising terus, valuasinya naik terus, artinya target yang harus dicapai kan makin lama makin tinggi. Makin gede. Artinya makin besar jumlah pendapatan bohongan yang harus dia karang gitu kan. Jadi, akhirnya kan. Halo, kembali lagi di Unfiltered yang kali ini disponsori oleh Unique. Lo tau ya? Ya, kenapa? Itu iris ulur kalau ngomongin Unique lo. Iris Wulur, aduh janda favorit gue. Jadi iris ulur tuh kalau nyebutin dia brandnya beli Unique lo deh, Unique. Oh, sekarang gue nyebutnya kayak gitu. Iya, mulai dari sekarang kita akan nyebut brand itu supaya unik. Ini kita nggak sengaja ya, nggak janjian ya. Cuman emang kayak standar aja, cowok-cowok nggak tahu fashion gini jadinya. Paling aman ya. Paling aman. Jadi kita nggak disponsori oleh Uniqlo ya. Belum. Mudah-mudahan aja gitu ya. Kalau lokal brand juga nggak apa-apa sih, nggak mesti Uniqlo. Gitu. Lokal brand apa itu? Gibran. Oh, selalu bikin masalah ya nama-nama ini ya. Hah? Yang bikin heboh lah, bukan masalah. Kita nggak berani juga bikin masalah. Yang terakhir ini ada ex CEO dan co-founder ya, dia founder sendiri ya. Gibran Huzaifah yang akhirnya muncul ke permukaan dan ngobrol sama media, dan medianya adalah Bloomberg ya. Jadi dari percakapan sekitar 5 jam itu di Bloomberg, akhirnya terbongkar lah pengakuan Mas Gibran. Gimana? Bapak kan sebagai pengamat startup ya. Ya gimana? I really take this case personally ya. Kenapa? Gitu ya. Karena kayak ya gue cukup lama dulu di startup. Lu kenal sama Gibran? Pernah ketemu? Belum. Satu grup WhatsApp aja. Terus yang kedua adalah dulu waktu pandemi ya, kita sempat bikin satu episode podcast bareng Mas Gibran juga. Iya. Mana sih? Tahun 2021. Kita? Iya. Big apa? The Big Pot dulu. Oh. Ya. Ada ya? Ada. Ada satu episode cerita tentang gimana dia membangun e-fishery gitu. Tahun ya. berapa tuh? 2021. Oh, berarti isinya boki semua. Berarti 2021 berarti isinya tipu. Gue bahkan waktu itu congratulate dia juga karena atas, menyentuh valuasi tertentu ya. Iya, karena habis selesai fundraising. Dan ini yang apa namanya sebenarnya bukan pertama kali kasusnya mencuat ke publik ya. Ini tapi karena kemarin beberapa minggu sebelum ini juga Bloomberg sempat bilang bahwa ini Gibran berniat untuk membuka suara gitu ya. Dan kita pikir banyak meng-clearkan banyak hal yang karena di awalnya kan berita yang muncul ke permukaan adalah tiba-tiba beliau didepak ya sama boardnya, and then digantikan dua eksekutif yang sifatnya interim gitu ya, CEO interim sama CFO interim gitu. Karena investor ini mendapatkan hasil penyelidikan investigasi dari consulting yang namanya FTI gitu ya, bahwa selama beberapa tahun terakhir e-fishery ini memasak cooking the book and not in a good way gitu ya. Untuk bisa memperlihatkan pendapatan yang terlalu besar dan profit yang terlalu besar juga gitu ya. Terus yang kedua memang valuasinya jadi luar biasa besar sekali gitu ya. Terakhir kan kalau nggak salah sekitar udah unicorn udah unicorn kan sampai muncul yang waktu Abu Dhabi itu ya, yang di Times Square itu apa? Yang selamat congratulations e-fishery, ada foto dia di Times Square gini, terus masukin ya. Lupa. Itu kayaknya unicorn. Ya, kayaknya valuasi terakhir itu jadi itu dari 42x Abu Dhabi ya. Itu 1 billion ya. Jadi e-fishery ini menggelembungkan revenue 9 bulan di tahun 2004 tuh hingga $752 juta. Itu berarti sekitar 10 triliun lah ya. 10 triliun. Yang harusnya cuma 157 juta dolar. Dan manipulasi laporan keuangan ini dimulai dari tahun 2018. Jadi kayak gitu ya tujuannya. Jadi
kronologisnya itu akhir November 2024 board menerima sebuah surat dari whistleblower kalau ternyata Gibran memaintain 2 buku yang berbeda. Buku kepada internal dan buku kepada eksternal ya, investornya gitu ya. Terus awal Desember itu Gibran katanya dipanggil menghadap board Desember ya. Itu awal. Tanggal 4-nya masih nge-tweet Pak. Nge-tweet ya. Terakhir nge-tweet itu tanggal 4 9 Desember. ya. Dia dipanggil tanggal 9. Tanggal 6 ya. Tanggal 6. Terus di board itu dia mengakui ya, langsung coming forward gitu kalau dia melakukan maintain 2 buku yang berbeda. Terus tidak lama kemudian dia digantikan oleh CEO interim dan sampai sekarang ya menghilang aja. Dan CEO interimnya saya juga kebetulan kenal dulu bos saya waktu di GoPay. Gitu. Ya betul. Ilusi mindahin transaksi. Oh gitu. Ya jadi sebenarnya buat teman-teman yang nggak familiar ya, harusnya memang nggak boleh memaintain 2 buku laporan keuangan tuh nggak boleh gitu, satu aja gitu ya. Karena ini apalagi gap numbers antara laporan keuangan yang asli sama laporan keuangan yang disajikan ke eksternal itu jauh sekali berbeda. Dan ini katanya berdasarkan hasil interview dari Bloomberg ya gitu ya, bahwa semua ini dimulai dari tahun 2018. Jadi jauh sebelum sekarang ya gitu ya. Pada saat itu kan kita tahu skena startup Indonesia tuh lagi diguyur-guyurnya duit kan. Chip money ya. Chip money era. Dan pada waktu itu sudah Mas Gibran ini yang dulu lulusan ITB dan memang punya passion di dunia agrikultur, itu punya sebuah produk yang ngebantu petani untuk memberi makan ikannya gitu ya, feeder itu. Kan end-to-end juga ya, feeder, terus memberikan pinjaman. Itu nanti belakangan. Tapi dimulai dengan feeder otomatis ya. Betul, feeder otomatis. Jadi katanya kalau ikannya lapar dia akan nge-feeding. Tahu dia ikannya laparnya kapan. Bisa dipakai buat kucing kita nggak ya? Di tahun 2018 somehow itu titik kritis di mana ya yang biasa terjadi semua startup itu running out of money gitu ya, runway-nya mau habis. Udah habis bakar duit ya. Betul, dan habis itu sebenarnya waktu itu belum dapat duit banyak banget, cuma sekitar 750.000 kalau nggak salah dari Aquaspark dari Belanda itu kan. Cuman akhirnya dimanipulasi laporan kinerja dan keuangannya sehingga dia bisa raise funding series A terus menuju raise funding series B gitu ya, dengan investor yang lebih banyak, termasuk waktu itu masuk di dalamnya Northstar juga gitu. Katanya di 2020 tuh sebenarnya dia bisa punya kesempatan ya untuk menyamakan bukunya. Betul, karena momen pandemi ya, momen pandemi di mana semua penjualan di semua sektor lagi turun. Nah itu nampaknya dilihat sebagai opportunity yang bagus untuk menyamakan antara buku yang overstated tadi dengan kondisi aslinya. Tapi tergiur. Kemudian katanya berdasarkan artikel tadi ya, itu dia ditelepon sama Masayoshi Son. Iya. Ya kan dari SoftBank gitu kan, bahwa wah ini visi sebesar ini masa mau ditolak gitu kan. Dan satu lagi dia mengaku juga ditelepon langsung oleh CEO-nya Temasek. CEO-nya Temasek. Dan katanya itu sangat jarang terjadi, jadi sehingga dia ngerasa spesial gitu karena dibilang menggambarkan komitmen Temasek untuk masuk. CEO Big Alpha nggak telepon? Nggak, belum ada ya. Belum ada ya gitu ya. Tolonglah Pak Masayoshi. Nomor handphone saya ada nih. Iya. Nah lucunya sama kayak lu sih Chan. Gue kira ketika dia muncul di media, gue berharap dia akan mengklirkan nama baik ya. Iya. Maksudnya kan selentingan sebelum itu kan dia dibilang dia didepak oleh investor lah segala macam, banyak yang belain kan di media sosial. Ternyata dengan munculnya ke media malah mengkonfirm ya. Cooking the books. Ini kayak gue kalau jadi lawyernya beliau ya, gue akan cegah dia buka buku. Tapi maksud gue sejauh ini tidak ditangkap ya? Kenapa ya? Nggak tahu karena ya ini mungkin perdata harus kayaknya udah ada pidananya kan di Singapura kan dia dituntut kan. Oh gitu. Iya. Jadi maksud gua kalau ini udah ada tuntutan dan dia maju ke media dengan mengkonfirm, ini kan udah pasti masuk penjara nggak sih? Kayak udah ngaku gitu. Iya. Dan gini, kalau di Twitter dibilangnya he's not confessing, he's bragging. Dari film itu. Nah, ini mungkin gue tertarik sebenarnya sama pola pikirnya beliau, ya kan gitu, karena semua pencapaian ini built on house of cards kan. Gitu. Iya. Smoke and mirrors. Smoke and mirrors. Jadi kayak misalnya yang tadi lu bilang pasang iklan di
Times Square, terus misalnya waktu itu sempat mau ngesponsorin Manchester City or something gitu. Oh iya, sempat mau ngesponsorin klub bola apa segala macam gitu ya. Nah, yang menariknya adalah semua ini dia menjustifikasi perbuatannya dia itu dengan menyamakan ilustrasi The Trolley Problem. Ya, mungkin nanti masukin ya di sini ya ilustrasi Trolley Problem di mana biasanya ada gambar kereta mau lewat gitu ya. Mau ngelindas yang mana? Ya, terus jalur relnya bercabang. Di salah satu cabang ada orang tiduran satu, di salah cabang lainnya ada orang tiduran atau terikat tuh 3 orang itu. Nah, lu di persimpangan lu megang tuas troli untuk bisa menentukan nanti keretanya mau diarahin yang ketiga apa yang ke satu. Lu mau ngebunuh yang mana gitu kan? Lu mau bunuh yang mana? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang jawabannya bisa berbeda dan lu bisa ngelihat karakter orang. Dan jawaban beliau bilang ini adalah trolley problem gitu ya. Tapi dia melihat seperti ini. Kenapa dia justify tindakannya untuk cooking the books dan mengelabui investor? Dia bilang kalau impact positif dari apa yang dilakukan itu melebihi dari damage tindakan tersebut, itu net-netnya tetap positif dan harus dilakukan. Kan gitu dia bilang he felt that he did it for others gitu ya. Menurut gue itu agak delusional sih. Karena kan dia bilang it's a mathematical problem. Iya. Tapi at the end sekarang semua dua-duanya hancur kan? Dua-duanya hancur gitu so, ya. He's a really bad mathematician sih menurut gue. Iya. Dan itu kan sangat bias ya. Karena kan lu berusaha untuk membenarkan tindakan lu pada saat itu gitu kan. Dan lucunya gue ngelihat ini sih. Kalau gue kan punya impostor syndrome sedikit ya. Kadang-kadang gue tuh kayak ngerasa gue tuh belum apa-apa gitu, ngerti gak? Tapi bayangin jadi beliau. Memang kan? Iya memang gitu. Tapi bayangin jadi beliau gitu ya dari 2018 gitu ya. Dengan segala puja-puji dari media, awards and recognition gitu kan. Jadi fans MU ya. Terus di interview untuk ngomongin sesuatu yang dibangun oleh sebuah kebohongan yang besar gitu. Itu gimana coba? Enggak. Kalau tidur tuh merem gak itu matanya? Gitu melek satu buka gitu. Iya. Satu kebuka. Dan yang gini, satu pernyataan dia lagi. Jadi memang ucapannya dia di Bloomberg itu semuanya kontroversial, Pak. Iya. Karena tidak hanya merusak citra dirinya tapi juga industri. Satu hal yang sampai Kevin Alui, co-founder dan ex-CEO-nya Gojek, itu marah-marah karena Mas Gibran ini bilang bahwa waktu itu dalam kondisi kepepet gitu ya, beliau berkonsultasi dengan sesama founder startup yang tidak disebutkan gitu ya, beberapa founder startup, dan mereka bilang bahwa itu lazim untuk memasak angka, message the numbers dibungkus dengan yang namanya growth hacking initiatives ketika lo mau fundraising gitu ya. Nah ini kan bahaya sekali statementnya ya. Jadi tidak hanya menempatkan dirinya throwing himself under the bus, orang lain juga dilempar gitu ya. He lead the whole industry to fire sih menurut gue. Bener, dan diucapkan oleh gini, e-fishery itu terakhir ya, bisa jadi satu-satunya harapan atas startup yang sehat gitu. Karena apa? Sebelum dia sempat untuk IPO ya, itu net profitnya udah mencatatkan positif dan gede. Harusnya. Iya harusnya. Pada itu mereka melaporkan itu. Itu angka beneran apa angka yang dimasak? Yang dimasak, ya kan aslinya negatif. Iya. Nah itu kan jadi anak emasnya Indonesia banget gitu. Makanya waktu itu Pak Patrick dari Northstar itu marah banget dengan kejadian ini. Akhirnya kan gini kan, karena dulu waktu pertama kali muncul isu itu kan banyak bilang, oh dia mau dilengsarkan oleh investor nih. Akhirnya gue ngerti kenapa Pak Patrick Waluyo ya, seseorang yang selama ini kan sangat media shy kan, malu terhadap media kan, dan sangat support terhadap industri itu. Akhirnya bersuara sekeras itu. Akhirnya gue mengerti sih kayak wah pantesan lah. Maksudnya ditipu siang bolong sih menurut gue. Itu kacau. Dan menariknya gini, kita sangat berterima kasih sama teman-teman di e-fishery yang akhirnya memberanikan diri untuk menjadi whistleblower. Iya, meskipun kan banyak banget ya sekarang yang kemarin ex e-fishery itu nge-apply kemana-mana ditolak. Susah, kasihan kan. Gitu. Ya salah ex-CEO Anda sih, jadi dia menghancurkan ribuan reputasi yang bekerja di sana gitu. Betul, mungkin nggak tahu apa-apa gitu. Betul. Nah, kayak lu bilang tadi kan, yang lu bilang e-fishery sempat mau jadi sponsor Manchester City. Ini nih modusnya collab sama Manchester City mau jadi sponsornya Real Madrid katanya. Lu bandingin sponsornya Real Madrid. Lu tau gak dari dulu siapa sponsornya Real Madrid? Emirates gitu kan? Emirates. 2 kelinci. Ya enggak, bukan sponsor di sini. ya Emirates gitu-gitu kan, Bewin gitu kan. Betul. Iya. Terus tadi lu bilang, jadi ini modusnya sama banget kayak modusnya SBF ya? SBF. Sam Bankman-Fried dengan FTX-nya kripto kan. Yeah. Dia kan sponsor di mana gila-gilaan kan. Jadi naming rights stadium lah. Yeah. Kenapa ya? Dan modusnya sama ya? Now that you bring up his name,
ada similarity di dalam tindak tanduknya gitu ya. Karena kan Mas Gibran ini kan datang memang bukan dari mungkin dibilang keluarga aristokrat juga bisa ya. Makanya started from the bottom gitu kan. Nah, Sam Bankman-Fried ini juga dia kan digadang-gadang oleh berbagai semua investor sebagai the next siapa itunya Apple? The next Steve Jobs gitu ya. Ini lebih jago dari Steve Jobs apa segala macam gitu. Dan di saat yang bersamaan dia dipotret oleh media banyak melakukan tindakan filantropi. Dan juga dia nge-framing dirinya itu gue nggak butuh uang. Semua yang gue dapat itu buat orang lain gitu. Gibran juga gitu ya? Gak tahu, nggak juga. Tapi Gibran cerita From Zero to Hero. From Zero to Hero dia emang itu kan angle-nya. Dia yang anak tidak mampu di ITB segala macam. Iya. Dan ini yang kemarin lu sempat kesel juga ya, karena Mas Gibran ini bilang bahwa gue tidak nyatut uang sama sekali, gue nggak nyolong uang sama sekali. Iya. Tidak nyolong sih. Iya, tidak nyolong. Tapi with the package, remuneration package yang dia terima kan gaji dia tuh naik terus ya, dibongkar sama CNBC itu dari. Emang iya? Dibongkar. Jadi dia tuh setiap fundraising gaji dia tuh naik kan. Setiap fundraising gaji dari awal dia 2018 tuh gajinya 20-an juta, 30 juta, 5 juta sampai akhirnya katanya waktu dia yang round terakhir gajinya dia itu ini berdasarkan laporan audit ya, meskipun pada akhirnya dibantah sama Gibran. Berdasarkan laporan audit gaji dia itu 1,2 miliar per bulan. Jadi, tapi udah dibantah sama dia. Lumayan ya. Gue gak segitu, kata dia gue cuma 300-400 juta. Jadi mungkin 1,2 miliar itu bersama stock optionnya dia. Ya? Which is gede lah. Maksud gue. Tapi 300-400 juga bukan cuma sih. Iya. Jadi emang maksud gue kalau dia kan maju ke media bilang dia pengen membersihkan namanya karena tuduhannya nilep uang investor. Ya emang gak nilep sih, tapi berbohong, fraud gitu. Dan lu mendapatkan monetary incentive untuk melakukan itu gitu. Ya sama aja menurut gua gitu. Dan yang menariknya ya, karena kan gini ya, karena valuasi yang dibangun berdasarkan size company-nya dia gitu ya. Itu kan sebenarnya jauh melebihi actual size company-nya, ya kan. Dan ketika fundraising terus, valuasinya naik terus, artinya target yang harus dicapai kan makin lama makin tinggi. Makin gede. Artinya makin besar jumlah pendapatan bohongan yang harus dia karang gitu kan. Jadi akhirnya kan. Mungkin itu it started as a small lie ya. Bener. Cuman karena udah naik lagi, targetnya naik lagi. Akhirnya ya gimana ya? Dan ada beberapa inisiatif yang dia lakukan ya, growth hackingnya untuk bisa naikin nilai transaksi. Pertama dia set up several subsidiaries buat bisa naikin nilai transaksinya gitu ya. Terus yang kedua ini yang juga senjata makan tuannya ya. Jadi begitu dia besar, punya uang banyak banget, lu mau kemanain uangnya untuk itu lah. Akhirnya kan paling gampang kan ya dipinjemin. Jadi loan ya? Jadi loan ya gitu. Nah loannya ini katanya default rate-nya juga sangat tinggi sekali. Loannya yang ditujukan kepada petani-petani dan peternak ikan itu kan. Jadi uang yang dipinjemin tapi nggak balik gitu. Jadi akhirnya mereka jadi kayak microfinance juga ya berarti ya? Iya. Ini gitu. Jadi korban e-fishery ini, korban dalam tanda kutip investornya banyak banget ya. Nama-nama besar, SoftBank iya, Temasek iya, Northstar juga iya. Ini bahkan Abu Dhabi. 42X Abu Dhabi itu yang terakhir tuh masuk tuh. 42X Abu Dhabi itu investnya 100 juta di 2023. Kira-kira dia diprediksi cuma akan dapat balik uangnya 8,3 juta. Lumayan. Dalam 2 tahun. Returnnya 8%. Orang kan nyari return 8%. Tapi permanen return. Habis itu prinsipalnya nggak balik. Ini jadi agak mengejutkan dan mengecewakan gitu ya, menyedihkan juga gitu. Karena untuk pertama kalinya Indonesia punya fraudster ya, level dunia ya ini ya. Ini kan sebelumnya belum ada yang level dunia. Ya maksudnya yang menjadi expose. Ini kan masuk Bloomberg, tadi pagi gue juga ngelihatnya akhirnya masuk ke berita portal-portal berita luar juga yang gede-gede gitu akhirnya fraudster gitu. Dan ini juga menjadi ada fakta menarik Chen. Gibran ini masuk Forbes 30 under 30 di Asia tahun 2017. Tahun 2017. Dan belakangan banyak banget ya 30 under 30. Yang menjadi bilangnya gimana ya? Yang bermasalah dan jadi tangkap polisi. Iya. Kalau kayak gini tuh siapa sih yang bisa kita? Ya kayak tadi lu sebut ya contohnya ya tadi ya SBF ya pendiri FTX. Dia sekarang bahkan SBF itu bahkan sekarang berada di balik jeruji penjara. Charlie Javis ini. Charlie Javis pendiri startup Frank masuk
30 Under 30 2019 digugat oleh JP Morgan karena diduga membuat data pengguna palsu. Ya, betul. Nah ini sama transaksi palsu. mirip ya, kan. gitu. Terus ini Harsh Dalal juga CEO Team Labs yang masuk Forbes 30 Under 30 Asia dicoret dari daftar setelah ditemukan ketidakkonsistenan dalam klaim pendanaan dan jumlah karyawan perusahaan. Ini yang nggak masuk di sini juga Theranos juga ya. Theranos yang cewek pakai apa turtleneck itu. Iya, itu kan startupnya apa? Yang Lu bio tau gak startup dia apa? lupa gue. Startup dia itu jadi dia darah. orang DNA. ambil tes darah dan dia bisa mengklaim perusahaannya itu dengan hanya setetes darah. Tahu penyakit Sekian list of penyakit kita bisa deteksi dari begini. Iya, itu kan gila ya. Tapi lucunya ya, investor-investornya itu apa nggak skeptis gitu ya kayak this is too good to be true. Gua agak takut sih bilang ini ya gitu ya. Tapi governance proses yang dilakukan oleh investor-investor besar yang kita wah gede banget. Itu ternyata kok loose banget gitu ya. Maksud gue lu mau ngasih uang ratusan juta dolar. Mau ya dilihat itu balance sheet-nya gimana. Lu turun ke lapangan lihat ada atau ngobrol. Karena salah satu investor itu curiganya adalah lu dengan size company sebesar ini kok lu belum mendisrupt pasar gitu loh. Iya kan? Itu yang salah satu. Dan akhirnya klaim bohongan tuh banyak banget ya. Maksudnya dari e-fishery selain menggelembungkan pendapatan dan laba, dia kan juga menggelembungkan unit feeder yang dia distribusikan kan. Dari berapa ratus ribu klaimnya ternyata cuma berapa ribu dan hanya setengahnya yang bekerja dan memberikan feeding data ke database mereka. Jadi nggak seakurat itu juga gitu. Ini apa tuh? Ini tuh kan memproduksi sekitar cuma 5.000 unit per tahun padahal targetnya 300.000 unit gitu. Tapi Pak, ya ini yang tadi gue cerita ya, bahwa kan kalau dia bilang di 9 bulan 2024 revenue yang sebenarnya adalah 157 juta US atau sekitar 3 triliun. 3 triliun. Not bad sebenarnya angka aslinya ya. Iya. Kalau misalnya berapa company di BI yang punya revenue 9 bulan 3 triliun? Dikit banget. Gitu ya. Kalau lu bandingkan kan. Dikit banget gitu. Harusnya dia udah benar tuh. Berarti secara ide bisnis mungkin e-fishery itu visible ya. Tapi at not larger scale gitu. Iya, mungkin scale up-nya nggak usah terburu-buru seperti itu gitu. Jadi kalau memang dia pengen menjadikan e-fishery ada financing arm-nya ya udah jangan agresif gitu. Maksudnya gitu, ngerti nggak lo? Di-build dulu ekosistem di bawahnya menurut gue ya, gitu ya. Ya tahu apa kita tahu apalah gue kita tentang startup billion dollar ya. Itu in theory gitu ya. Nah, sempat dihubungi perusahaan pakan ikan ditolak. Siapa tuh? Padahal itu kerjasama yang paling cocok sama e-fishery. Iya. Ada komen-komen ya. Ini kan kita bikin apa? Bikin kontennya juga ya. 10 tahun mendatang dia akan hadir dengan branding baru, agamis, politikus, kepala daerah. Ini kan kayak Wolf of Wall Street ya. Kayak Jordan Belfort. Gue juga baru sadar ya. Maksud gue Jordan Belfort yang nilep duit orang kecil bahkan postman gitu ya. Jutaan dolar. Sekarang jadi influencer. Lu dipanggil ke acara-acara. Salahnya Leonardo DiCaprio. Anjing. Dan Martin Scorsese. Ya. Tapi Gibran sampai detik ini belum ditahan polisi ya? Iya kan, belum ada, nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan sih, menurut gue, janganlah ya. Gue nggak tahu sih, gue nggak tahu hukum apakah itu sudah memenuhi delik-delik pidana atau perdata, gue nggak tahu. Iya, karena ya udah. Kompas moral tidak bisa dihitung secara matematis. Moral itu subjektif dan berangkat dari nilai dan prinsip seseorang, sedangkan matematika itu objektif dan absolut. You cannot use math to justify your corrupt behavior. Anjir, keras sekali ya. Iya, namanya Gibran emang orang-orang luar biasa kekayaannya dan posisinya. Anak abah. Siapa lagi? Anak abah. Ya gitu ya, kita nanti update gimana kasusnya e-fishery. Terakhir gimana e-fishery? Dibangkrutkan ya? Iya belum settle kan, beberapa investor pengennya di liquidate aja gitu. Liquidate aja, sisa uangnya dibagi-bagi gitu ya. Ya gitu. Ini makan bergizi gratis nggak usah lah, kita udah bahas satu aja. Ya pokoknya intinya kasus makan bergizi gratis itu menimbulkan polemik di mana vendornya nggak dibayar itu. Ada satu vendor. Baru satu vendor yang maju ke media. Dan katanya hari ini udah diskusi udah settle. Udah settle. Oh udah dibayar. Nggak tahu. Maksudnya orang-orang dari BGN udah settle tuh udah datengin Ambon maksudnya. Datang. Akhirnya katanya hari ini udah settle, udah beroperasi lagi dapurnya dan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Cuman kemarin sempat rame karena itu kan menjadi
orang bilang itu puncak gunung es kan, mungkin yang kelihatan satu. Gitu Betul. Kan. Komen-komentar di postingan kita itu kan banyak yang bilang bahwa Kalibata. iya, kan banyak yang bilang kalau mereka tuh mengalami nasib yang serupa gitu. Banyak yang telat dibayar ya katanya. Gimana sih berbisnis sama pemerintah kan invoicingnya TOP-nya lama gitu Betul, betul. ya. Ya kita juga di Birkava juga. Gak ada ya? Tidak ada. Nggak ada. Tidak tahu. Nggak ada. Iya. Nah, terus Jadi gitu. Dan yang bikin rame konten itu adalah katanya apa tadi ya? oh ada ini dia ada yayasan yang terlibat. Iya, Jadi terlalu banyak layernya. Dan itu kayak udah membuktikan kecurigaan banyak orang ya, bahwa akhirnya bermasalah pembayarannya gitu. Iya. Dan ini makin membuktikan juga, gue nggak tahu ya. Mudah-mudahan nggak mungkin didengar sih. Mudah-mudahan gini, oke untuk sekarang nggak usah ngincer daerah yang terlalu luas dulu. Jakarta. Pilot-pilot dulu aja. Jangan Jakarta, jangan yang UMR-nya gede. Menurut gue yang UMR-nya kecil-kecil, pilot-pilot di situ dulu, smooth, direplika. Solo gitu. Terus ya begitu uang kita udah cukup, dimakan ini dong, makan Jokowi. Kalau udah benar, kalau di daerah itu Kalau udah benar, pilotnya direplikasi, baru roll out nasional. Iya. Tapi gila banget ya. Jadi yang di Kalibata itu bilang bahwa di kontrak mereka itu bayarnya akan dibayar 15.000 per porsi. Oke. Terus di tengah jalan direvisi menjadi 12.500 sampai 13.000 gitu per porsi. Dan itu dipotong lagi 2.500 ke yayasannya itu. Jadi at the end Anjrit 10.000. Dan mereka harus menanggung nggak tahu ya marginnya berapa dan telat dibayar. Jadi kayak Iya, nggak cuan sama sekali. dan Pak Prabowo bilang kan ini akan project ini bagus sekali di negara lain ingin belajar ke kita. Loh iya, belajar gimana caranya nggak bayar ke vendor. Gimana caranya negara tetap cuan ya? Iya, tetap menekan. Jadi gue mikir kayak katanya kan makan bergizi gratis ingin memajukan UMKM ya kan dengan menggunakan bahan baku dari peternak. Dimajuin disuruh. Dimajuin. Sekarang jadi akhirnya kayak gitu. Jadi mudah-mudahan lancar lah gitu ya. Nah topik terakhir kita pengen membandingkan aja sih. Ada beberapa statement Pak Prabowo yang berlawanan dengan apa nih? Kenapa geleng-geleng? Takut nyerang Pak Prabowo. Yang berlawanan Gue dengan nggak ikut lu aja baca ini. statement Pak Prabowo sebelumnya gitu ya. Contohnya tuh yang paling baru adalah kemarin apa ya? Yang impor ya. Dulu kan janjinya tidak akan membuka keran impor. Tapi sekarang statement terakhir di Sarasehan Ekonomi, impor akan dibuka lebih gede gitu supaya ekonominya jalan. Terus ada videonya mana tuh? Saya minta ya, Iya. ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kota apalagi semua. Ya ini udah kita bahas ya. Ya udah kita bahas. Kita bahas. Nggak usah Jadi dibahas ada lagi. kuota impor. Silakan siapa aja. Ya, Tuh, oke. setuju juga gue, nggak apa-apa. Tapi agak berlawanan aja gitu. Yang kedua, katanya Pak Prabowo dulu tidak pandang bulu ya terhadap korupsi. Terakhir statementnya apa tuh? Yang mana? Yang korupsi. Kembalikan yang kau curi. Kerugian negara yang dia timbulkan, ya harus dikembalikan. Makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Tadi kita juga harus adil kepada anak istrinya. Kalau ada aset yang sudah milik dia sebelum dia menjabat umpamanya atau sudah ya nanti kalau ahli hukum suruh bahas apakah adil anaknya menderita juga gitu. Oke. Oh ini pertanyaan moral yang bagus sih. Iya, ini trolley problem. Enggak. Jadi ada dua hal. Yang pertama, apakah kalau seseorang tersangka korupsi, harta yang dia peroleh sebelum dia menjabat itu harus disita juga. Iya. Yang kedua, apakah anak istrinya harus anak istrinya harus dihukum tapi dihukum secara tidak langsung Iya, maksudnya iya, dengan diambil itu ya. Menurut lu gimana? Iya. Apakah harta sebelum dia menjabat juga harus diambil? Nah kalau gue sekarang, gue setuju harta sebelum dia menjabat diambil juga. Supaya orang jadi takut Betul, banget. betul. Gitu kan. Gue setuju. Nah kalau pas gue nanti jadi korupsi jangan. Pas udah Ketika lo jadi koruptor, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Tuh, itu camkan itu. Ya. Jadi gue sepakat juga ya. Jadi menurut gue harta sebelum dia menjabat ya udah gitu aja. Udah apa? Ambil aja kan? Ambil aja gitu. Ambil, Dia miskin kan semiskin-miskinnya gitu. Miskin kan semiskin. Karena kalau mereka bilang dia misalnya dia menjabat jabatan A, sebelum jabatan A dia jabatan B. Kalau ketangkepnya pas jabatan A,
Iya. Iya kan? Benar. Korupnya Untuk tuh. kasusnya yang jabatan Di A gitu. Ah. Terus pada jabatan sebelumnya masa itu kasus korupsi pertamanya? Iya, Nggak mungkin iya, dong. betul. Kayak lu bilang kan. Iya, iya. Kasus korupsi itu nggak mungkin sekaligus Nggak mungkin. sekali gede gitu. Jadi Betul, dia belajar dulu gitu. Jadi kalau emang kejadian yang kayak gitu berarti dia dihukum hanya untuk di jabatan yang pertama. Iya, iya. Jabatan yang terakhir. Jabatan yang pertama gimana? Tapi menurut tuh kenapa Pak Prabowo kan militer ya? Dia bilang belah dada saya Merah putih. merah putih, ya kan? Tapi kenapa dia lembek ya sama koruptor? Wah. Iya. Gua kalau kita mau ngomongin ini ya. Kalau sama asing aja, Iya. asing kan belum korup ke kita. Iya. Heeh. Asim belum tentu jahat ya. Asing belum tentu jahat. Iya. Gue juga mempertanyakan ini sih. Gue kira dia akan lebih tidak berkompromi sih. Iya. Kayak dulu kan dia digadang-gadang siapa yang berani ngatur Pak Prabowo kayak kan. Iya. Tapi ternyata sekarang menurut gue inilah bentuk-bentuk. Dan bukan hanya Pak Prabowo, Siapa? Bu Mega juga. Kenapa? Bambang Pacul nggak dikasih ACC buat RUU perampasan aset. Iya, benar. Kenapa ya permisif sekali ya? Mungkin dia menyadari bahwa tidak semudah itu menjadi presiden menurut gue. Ada harus kompromi-kompromi yang dilakukan gitu. Gitu. Karena kalau dia tebas semua tanpa pandang bulu, goyang sih posisinya. Tapi lu setuju nggak bahwa korupsi itu in certain scale dia fuel out growth dan bisa menyehatkan sebuah negara? Lubrikan ekonomik. Iya. Ya itu kan bilangnya gitu ya. Pelumas ekonomi. Tidak setuju menurut gua. Tidak setuju. Ada cara lain menurut gua. Ada cara lain. Maksudnya bukan satu-satunya pelumas pembangunan. Iya. Karena itu kan statementnya Iya. Fadlizon apa Iya. siapa gitu yang bilang korupsi itu adalah pelumas pembangunan. Iya. Menurut gua bukan satu-satunya gitu. Banyak di negara mungkin tapi Scandinavian negara sangat bersih, jalan-jalan aja growth-nya gitu maksud gua. Hah? Minyaknya banyak sekali, Pak. Ya iya. maksudnya gitu. Iya. Singapura Nah itu yang pengen gue bilang ya. Singapura itu kan nggak punya resources. Nah. Jadi yang mereka jual tuh beneran stability ya. Stability service gitu ya. Lo harus Makanya orangnya dedicated banget ya. Lo harus nonton statementnya Lee Kuan Yew di tahun 60-an kata dia. Iya, iya. Jadi waktu dia pertama kali membangun Singapura, dia menjanjikan kepada investor asing bahwa dia akan membuat mata uang Singapura itu stabil. Dengan itu yang menjaga currency-nya stabil, orang mau invest tanpa harus kena resiko depresiasi mata uang kata dia. Cara dia menjaga stabil tuh dia akan menjaga selalu trade surplus kata dia. Negaranya dia selalu surplus. Selalu surplus kayak gitu. Jadi nggak defisit. Jadi ekspornya dia itu apa sebenarnya ya? Service kan. Service ya, Sekarang itu service ya. trade. Makanya Orang bikin tuh bisnis banyak, di sana. di Singapura. Jadi dengan Safe haven ya. dengan dia punya surplus ekonomik, dia punya cadangan devisa yang gede, Iya. dan dia bisa ketika ada Stabil. gejolak mata uang, dia bisa chip in gede di market. Betul. Jadi itu dijamin sama dulu. Iya, negara sekecil itu ya. Iya, sama Lee Kuan berkelahi Yew. dengan waktu. Itu anak ya, sorry. Udah, reaction. Ini apa nih? Namanya Gibran emang. Ini namanya Gibran. Kok langsung lagi sih? Masih ada 4 tahun lagi ya Pak Prabowo ya. Ini gak ada surprise lagi kan? Ini nanti play. pengen surprise lagi. Surprise lagi. Kaget. Oh ya, ini gue udah lihat nih. Ini lu udah lihat? Ini apa? Ini apa? Tahu gak apa? Antri logam mulia Beli emas men. Ini antri beli emas Antam di mall. di tim. Cibinong. Sorry, lagunya siapa ini kok bagus? Waterhouse, oke. Lu malah fokus ke lagunya. Ya, emas. Gimana ya? 3.300 dolar 2 juta per gram. 2 juta per gram. Sekarang udah 2 juta per gram per hari ini. Jadi emang ini menurut gue panik buying sih. Menurut gue. Karena tidak ada alasan buat kita Untuk nggak ada. beli emas Ngapain lu beli di segininya pucuk? gitu. Iya, nggak ada alasan itu kayak Iya, negara. maksud gini, maksud gue kayak lu sekarang beli emas di harga lagi tinggi-tingginya dan berarti kan ekspektasi lu untuk dia terus naik itu. Dan maksud gue biasanya kan kalau kayak gini tuh ketika ekonomi udah nggak sangat tidak stabil kan, maksud gue ada demo besar-besaran, Iya. blood on the street gitu kan. Iya. Kan kita besok Ini kita, kalau misalnya harganya turun besok gimana kan iya. pusing juga ya. Iya, sedih ya? makanya ini katanya udah selling signal sih kalau udah Iya. Ini Udah saatnya jual. Saatnya jual. Udah nih. bubble yang udah pecah. Bubble nih 2 juta. Gue juga kemarin katanya mau beli, ngeliat kayak gini gue kayaknya nggak beli, tunggu dulu deh, males gitu. Iya. Beli emas. Gimana nggak jadi beli kan? Nggak jadi, nggak usah. Ada duitnya emang. Yang aneh dan sangat membingungkan. Ini Aksi oknum pengunjung minimarket tukar minyak rambut dengan isi air. Hah? lo tahu ini isinya apa? Mari kita buka. Kita buka ya guys, nih isinya apaan? Nih, air. What? Air guys, ini kayak ditukar sama konsumennya nih kagak modal nih di sini. Lama-lama konsumen tambah gila loh di sini. Jadi konsumennya beli, terus dia tukar sama
Isi air. Nggak di maling. Gadis hari itu menemukan hal yang aneh dan sangat Ini Gatsby ya? Ini kan dia pas sampai rumah ya. Iya, Pas iya. sampai rumahnya dia yang maling itu. Dikira Yesus sama ibunya, Pak. Iya. Mengubah air jadi pomet. Anggur ya? Oh, sorry. Pomet rasa anggur ada nggak? Kayak ditukar sama konsumen. Gila ya. Kagak modal nih di sini. Gue kayak gini jangan ya, karena gue gini, yang rugi di sini bukan Indomaret cuy. Yang kayak gini tuh akan yang ganti rugi adalah mbak-mbak ini. Iya, kasihan. Motong dia. Jadi ketika kalian yang mengutil itu, Apa? mengutil kayak Mengutil. ngambil nggak bayar. Itu tuh yang rugi bukan Indomaretnya, yang rugi mereka. Kenapa gue tahu? Karena gue pernah kerja kayak gini. Di Indomaret Nggak di BP waktu Oh. itu S2. Jadi ketika ada barang hilang. bukan barang hilang bahkan, ketika ada selisih antara barang terjual dengan uang, itu dipotong dari upah gue, Pak. Oh shit. Iya, jadi yang rugi itu mbaknya, kasihan gitu. Jadi kalian tuh bukan, kalau mencuri itu bukan mencuri dari Indomaret atau Alfamartnya, tapi mencuri dari Oh berarti dari artinya kalau mau kasir-kasirnya. mencuri langsung ke kantor Indomaretnya aja. Betul, bawa senjata gitu kan. Oh, iya. Langsung. Kasih gua Gatsby. Kasih gua Gatsby. Tetap Gatsby. Orang gila. Ya. Ini Siapa siapa nih? Menurut Habibur Rahman dari Gerindra, mudik kali ini adalah mudik paling lancar setelah 25 tahun Lebaran. Jelas lancar kan, yang mudik nggak sebanyak. Oke, kita lihat ya. Berasal dari fraksi Gerindra ini malah membanggakan mudik tahun 2025 menjadi mudik terlancar setelah 25 tahun Lebaran. Padahal kenyataannya kenapa Lebaran tahun ini menjadi Lebaran paling lancar atau mudiknya paling lancar itu karena banyak pemudik yang memutuskan untuk tidak mudik Ya. karena faktor ekonomi. Oke, karena faktor ekonomi. Lu setuju nggak? Setuju, udah dikonfirm. Datanya Celios juga gitu ya. Datanya Celios, datanya Kemenhub ngitung dari pergerakan mobil jauh berkurang, hampir berapa 30% gitu. Oh iya, nggak, maksud gue setuju bahwa angkanya berkurang. Angkanya Tapi berkurang. kalau karena faktor ekonomi lu setuju nggak? Oh, karena apa lagi? Kan sekarang banyak tuh yang anak-anak Ateis. berantem sama Tiba-tiba jadi ateis. anak-anak gitu. nggak akur sama bapaknya, fatherless gitu kan. Tapi nggak puluhan juta juga lah. Nggaknya gitu ya? Jadi Nggak data ada ya? ini udah dikonfirm bahwa sama Celios, sama Kemenhub itu dari jumlah kendaraan yang keluar itu turun dari 190 juta kalau nggak salah hanya sekitar jadi 140 Atau mereka juta. teleport sekarang. Iyalah, pintu kemana saja. Iya. Udah Son Goku aja. Sama data konsumsi BBM juga. Tunggu sebentar. Berarti pintu kalau ada beneran dia, pintu kemana aja itu mengacaukan ekonomi, Pak. Iya. Karena BBM jadi nggak ada yang beli. Atau Goku. Iya anjing. Dari planet apa tadi yang belajar itu? Bukan Namek. Dia kan dari planet yang keburu meledak itu dia. Saya. Bukan. Dia belajar ilmu teleport tuh kan detik-detik terakhir dia di planet Namek sebelum meledak nih. Iya. Terus dia masuk ke pesawatnya Bezita yang bulat. Oke. Ternyata udah di reprogram ke satu planet kan. Dia ke sana. Oh. Terus dia balik ke bumi, dia bisa teleport gini kan. Oh, Gitu. lupa gue. Makanya cuma dia satu-satunya yang bisa gitu. Gitu. Gimana sih kalian Dragon Ball? Lupa. Ini planet Kirain planet Hollywood. Udah, bye-bye. Dah. Mana? Apa? Satu lagi. Oh, ada? Ah, Satu lagi. baru. Ini tadi nggak ada, cuy. Nggak ada coba. Oh, Ini baru baru. di copy anjing. Lu jangan tipu-tipu gue nih. Hercules. Aduh. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Oh. Tidak ada yang bisa menangkap Pak Jokowi selama saya masih hidup. Tidak ada. Pak Hercules ini ketua Ormas kan? Grip Jaya kan? Ambon ya. Ambon ya. Iya. Dia udah haji loh. Gak berani komen. Hercules. Jadi ini Anaknya Zeus. Hercules anaknya Zeus ya, nggak sih? gini. Kita bahas isunya aja. Oh ya. Ini kan isunya kita ambil gara-gara Pak Jokowi terus dicecar kan masalah ijazah gratis. Ijazah gratis. Makan bergizi palsu. Makan bergizi palsu. Ijazah palsu. Ijazah gratis. Jadi katanya orang-orang tuh udah sampai datang ke UGM gitu, ratusan orang untuk nunjukin UGM ijazahnya Pak Jokowi yang asli. Kan ijazah harusnya dipegang Pak Jokowi. Ya, UGM bilang tidak ada kewajiban untuk menunjukkan itu ke publik kecuali diminta oleh pengadilan. Oke. Terus Pak Jokowi udah menunjukkan itu kepada wartawan tapi tidak boleh difoto. Jadi tunjukin di rumahnya ini ijazah saya gitu. Tidak boleh difoto. Ya, karena dia merasa saya nggak ada kewajiban untuk nunjukin ke publik kecuali diminta pengadilan gitu. Nah, pertanyaan gue ada beberapa pertanyaan. Satu, kenapa isu ini masih relevan? Kayak apa pentingnya isu ijazah Jokowi ini gitu? Ngerti nggak lo? Oh, relevan, Pak.
orang kan udah selesai menjabat juga. Cen. Iya, ngerti. Cuman kan ada rencana Gibran mau naik. Nah, Terus? itu jatuhinnya dari situ. Oh, make sense ya. Make sense, masih ada Iya, rencana iya, Gibran. iya, Mungkin iya. itu sebenarnya Tapi iya, menurut lu, asli apa palsu? jasanya Pak Jokowi. Nah, menurut lu dia benar gini, menurut lu dia benar-benar lulus dari UGM nggak? Kalau berdasarkan keyakinan lu? Banyak hal yang aneh. Ya udah kalau Pak itu Hercules. bentar. Pak Vincentius Aditya. Ada banyak yang aneh. Udah kasih aja jasanya. Nih kasih nih, lihat nih jasa gue gitu. Kalau gua sih ya biar cepet. Biar cepat. Biar cepet. Ya. Sebenarnya kalau bisa selesai. Jasa gue masih di Jatinangor. Ijazah lu belum ambil anjir. Iya, kalau mau cepat emang kayak gitu ya. Tapi menurut gua, kalau gua jadi Pak Jokowi, gua juga nggak akan nunjukin ke publik. Kenapa? Biar rame aja. Loh? Ya biar rame. Gak aja. mungkin karena dia orang yang tidak bisa banget disenggol. Oh. Dia tuh kan diem-diem biarin aja, tapi di mana kan gitu di belakang. Khas orang Jawa banget ya. Khas orang Jawa. Kerisnya di banget. belakang. Ini kerisnya nih. Udah keluar. Hercules. Jadi kan udah dikonfirm ya sebenarnya. UGM sudah mengkonfirm dia pernah kuliah dan selesai di UGM. Teman-teman seangkatannya udah Teman-teman seangkatan udah udah ngobrol, confirm. udah konfirm ini teman saya kuliah dulu, udah berapa orang gitu. Terus skripsinya sudah difoto gitu. Foto-fotonya meskipun menjadi polemik yang bilang nggak mirip lah apa segala macam. Kan ada tuh foto-fotonya gitu. Foto gue juga gak mirip sekarang. Men, foto kita S1 tuh sama kita sekarang jauh banget tuh. Kayak orang susah semua gitu. Munculin foto Vincent waktu S1 di No. sini. Nanti gue kasih. No. Nih, Vincent waktu S1 bandingin. Bisa-bisa dibilang nggak lulus dari Unpad ya. Lu kalau jadi presiden hati-hati lu. Iya benar juga. Lu harus baik-baikin sama teman seangkatan lu. Jadi teman-teman seangkatan lu mau bersaksi, men. Iya. Tapi Micros itu bisa. Myros nggak kenal Hercules. Bye bye. Dah.